Shalom, jumpa kembali dengan saya Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, jumpa kembali lewat channel pribadi saya, program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, hari ini kita akan belajar lagi lewat judul Keselamatan Hak Istimewa Tuhan Yesus, bukan hak manusia. Hari ini judul kecil yang kita akan cermati adalah Yesus adalah Sang Pencipta dan Tuhan yang Maha Esa. Saudara, mari kita baca lebih dulu satu bacaan dari Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ke-8, yang demikian bunyi firman-Nya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Saudara, meyakinkan orang Kristen sendiri lewat kitab suci yang sama itu akan lebih mudah dibandingkan dengan orang di luar orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen meyakini bahwa Alkitab, bahwa Injil ini adalah kitab suci. Kemudian orang Kristen juga sudah belajar bertahun-tahun. Mungkin sejak ada di sekolah minggu. Demikian pula ketika anak-anak sekolah minggu belajar, hati mereka masih kosong. Mereka mau diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Begitu sulit sekarang ketika seseorang sudah dewasa, kemudian dia sudah pernah diisi dengan pengajaran yang berbeda, dan apalagi ketika mempelajari, sudah menyediakan hati yang siap-siap untuk menolak apa yang sedang dia pelajari. Sedang bersiap-siap mencari kesalahan-kesalahan apa yang ada di dalam kitab yang sedang dia pelajari. Otomatis akan sulit sekali buat orang-orang tersebut yakin bahwa Yesus itu adalah Sang Pencipta langit bumi dengan segenap isinya. Dialah satu-satunya Tuhan yang Maha Kuasa dan yang Maha Esa itu tadi. Namun, saudara, harapan saya minimal kepada orang Kristen sendiri, video saya ini boleh menjadi bahan saudara dan saya belajar bersama agar supaya kita semakin yakin, semakin mantap bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan dan Sang Juru Selamat kita masing-masing. Saudara, yang dia katakan, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, sabda Allah yang ada
dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Saudara, itulah nama Yesus Kristus Tuhan. Dia menyebutkan dirinya, aku adalah Alfa dan Omega, yaitu firman Tuhan Allah yang sudah ada dan yang Maha Kuasa. Saudara, kita akan kaitkan dengan firman Tuhan yang lain, yaitu ada pada Injil Yohanes pasal yang pertama. Saya mau bacakan mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Judul bacaannya, Firman yang telah menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia. Saudara, demikian bunyi firman-Nya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman tadi. Dan tanpa Dia, tanpa firman tadi, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia, dalam firman tadi, ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara, berarti kita menyimpulkan bahwa firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Tuhan. Dan siapakah firman itu? Firman itu adalah Yesus yang adalah Sang Juru Selamat. Saudara, sekarang kita kaitkan dengan Wahyu pasal 1 ayat 8 tadi. Dia katakan, dia sebut dirinya, aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah. Nah, saudara, sama-sama firman-Nya. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Berarti siapa yang Maha Kuasa? Adalah Dia yang telah menciptakan langit bumi dengan segenap isinya. Saudara, untuk membuat orang Kristen saja itu yakin bahwa Yesus adalah Tuhan Sang Pencipta langit bumi dengan segenap isinya, Dia adalah Tuhan yang menciptakan seluruh bangsa yang ada ini, harus mempelajari mulai Yesus Kristus Tuhan minimal ketika Dia dinubuatkan oleh para nabi-nabinya, kemudian Dia lahir, Dia melayani Bapaknya, Dia menderita di atas kayu salib, mati di atas kayu salib, kemudian dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, menampakkan diri, kemudian Dia naik ke surga, dan janjinya mengutus Roh Kudus menyertai kita sampai kepada akhir zaman itu digenapi. Dan sampai juga kapan Dia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Karena apa? Karena Dialah yang punya hukum, dan Dialah satu-satunya hakim yang menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati, untuk ditentukan apakah orang ini harus masuk neraka atau orang ini harus masuk ke dalam kerajaan sorganya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu sekarang lewat sebagian firman Tuhan ini, namun tentunya Anda yakin bukan hanya berdasarkan beberapa ayat yang saya bacakan, tetapi Anda yakin karena apa? Karena Anda sudah tahu cerita tentang kehidupan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita tahu, kita yakin bahwa Yesus adalah Tuhan, tentunya lewat kehidupannya Dia itu tadi, kita baru ngerti apa yang sudah Dia perbuat ternyata tidak bisa dibuat oleh nabi manapun. Nah, saudara, kita lihat lebih dulu. Orang kebanyakan berpikir dari apa yang dia lihat. Manusia seringkali menyimpulkan otaknya dari fakta,
dari bukti yang mereka lihat. Apa yang saya maksud? Mereka melihat bahwa bukankah Yesus yang kita sebut sebagai Tuhan itu lahir dari seorang ibu yang namanya Bunda Maria. Dan dia punya bapak yang namanya Yusuf dengan pekerjaannya sebagai seorang tukang kayu. Demikian pula yang ada di dalam pemikiran orang-orang Israel pada zaman Yesus hidup di tengah-tengah para rasulnya. Mereka yang menolak, mereka yang tidak yakin bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah, itu pun berpikir sama dengan orang-orang zaman sekarang yang tidak bisa meyakini, yang tidak mampu menerima bahwa Yesus adalah Sang Pencipta. Mereka selalu berkata, bukankah dia manusia? Kalau Tuhan selamanya, kita itu dapat pelajaran bahwa Tuhan itu adalah roh. Tuhan tidak kelihatan. Kenapa harus ada Tuhan yang kelihatan? Kenapa harus Tuhan yang menjelma sebagai wujud manusia? Nah, saudara, inilah uniknya kita punya Alkitab untuk memberikan jawaban-jawaban yang seperti itu dan sekaligus membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan Sang Pencipta langit bumi dengan segenap isinya. Saudara, yang pertama, kenapa dia kok mau menjelma sebagai manusia? Saudara, kehadiran Yesus sebagai anak Allah, sebagai manusia untuk membuat orang-orang Kristen itu tahu bahwa manusia itu memang adalah umat ciptaan Tuhan yang paling mulia. Dia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu, Allah pun berkenan menjelma dalam wujud manusia. Kenapa dia harus menjelma? Karena dia ingin supaya pengertian kita tentang ketuhanan, pengertian kita tentang kealahan yang adalah roh adanya, itu pun diwujud nyatakan. Yang abstrak oleh Tuhan Yesus dibuat tidak abstrak lagi, menjadi nyata karena hadirnya Tuhan Yesus di tengah-tengah para rasulnya bisa dilihat, bisa diraba, bisa dijamah, bisa diajak komunikasi, dan dia memberikan petunjuk-petunjuk agar supaya kita yang menerima, mendengar dan percaya, melakukan di dalam hidup kita sehari-hari, kita pun mendapatkan kehidupan kekal sesuai dengan janjinya. Saudara, itulah diantaranya yang Yesus Kristus Tuhan lakukan ketika dia harus menjelma sebagai manusia, ada di tengah-tengah para rasulnya, adalah ingin menjadikan berkat buat saudara dan saya, dan membuat kita semakin yakin, itu menjadi semakin mudah memahami apa saja yang Allah ingin sampaikan, yang Allah ingin saudara dan saya lakukan, agar supaya kita yang percaya di dalam nama anaknya yang tunggal itu, Yesus Kristus Tuhan, kita tidak binasa, tetapi kita diselamatkan di dalam hidup yang kekal. Dan orang yang percaya bukan cuma dengan kata-kata saja, tetapi orang yang percaya adalah orang yang suka mendengar akan perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, suka mempelajari untuk memahaminya, dan apa yang dia pahami, dia dengan rajin lakukan di dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga lewat apa yang dia lakukan, dia kerjakan, nama Yesus itu yang dimuliakan dan disukakan, dan orang-orang ini menjadi kesukaan akan hati Kristus sendiri. Saudara, saya tadi katakan untuk membuat yakin, minimal kita mesti mempelajari bagaimana para nabinya bernubuat tentang dia. Kenapa harus semua nabi yang ada di dalam Alkitab kita bernubuat tentang Kristus? Kenapa? Karena Kristus adalah Tuhannya para nabi.
Oleh karena itu, nabi-nabinya dipakai untuk bernubuat tentang dia, kapan dia datang. Nah, saudara, kemudian kita mesti juga pelajari tentang kehadirannya dia. Nah, saudara, kalau kita melihat kelahiran Tuhan Yesus, lihat yang terkait dengan Wahyu pasal 1 ayat 8 yang meyakinkan bahwa dia adalah Alfa dan Omega tadi. Terus kemudian Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Saudara, sekarang saya bacakan dari Injil Matius ayat pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ibunya tadi mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Siapa Roh Kudus itu tadi? Roh Kudus adalah Roh Suci. Adakah seorang manusia pun itu layak disebut sebagai Roh Suci? Saya rasa mulai zaman Adam sampai dengan hari ini nggak ada yang bisa atau layak disebut sebagai Roh Suci, sebagai Roh Kudus. Roh Kudus adalah Tuhan sendiri. Nah, sehingga kalau ini dikaitkan dengan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat yang tadi berkata demikian, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah dan lain sebagainya. Itu nyambung bahwa dia memang juga adalah Allah itu sendiri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ditekankan lagi bahwa anak yang ada di dalam kandungan Maria sebagai istrimu itu dari Roh Kudus, dari Roh Suci, dari Tuhan, dari Allah pencipta langit dan bumi dengan segenap isinya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, umat yang mana? Seringkali orang secara sempit berpikir, oh kalau umatnya berarti umat yang menjadi pengikut Kristus saja, yaitu orang Kristen, orang Katolik saja. Saudara, jawabannya salah. Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan, Sang Pencipta segala bangsa. Berarti umatnya adalah umat siapa? Semua umat manusia, semua bangsa. Itu yang menjadi fokus perhatiannya dia, untuk dia selamatkan sejak iblis pertama kali merusak hubungan manusia dengan Tuhan, sehingga dosa pertama itu diperbuat oleh Adam dan Hawa. Saudara, oleh karena itu kita lihat juga untuk meyakinkan Wahyu pasal 22 yang tadi bisa ada sambungannya dengan Wahyu pasal 1 ayat 8, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Sekarang saya bacakan sebagai penutup video yang pertama ini dari Wahyu pasal 22 ayat 12 dan 13. Tadi dia menyebut dirinya, aku adalah Alfa dan Omega. Perhatikan saudara, sesungguhnya ayat 12 dan 13 dari Wahyu pasal 22, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega. Kelop, saudara, dengan Wahyu pasal 1 ayat 8. Yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Saudara, video pertama silahkan dicerna lebih dulu, difahami, dimengerti. Kita nanti akan sambung lagi dengan video yang kedua. Pastikan
saudara tetap ada bersama saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.